Halo guys, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan ini lagi saya akan merangkum alur cerita dari film yang berjudul The Hunt. Di dalam film ini menceritakan tentang 11 orang asing yang tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka semua berada di tempat yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Di tempat tersebut mereka semua menjadi target perburuan dari sebuah kelompok elit dunia. Ke-11 orang itu pun harus bertahan hidup sambil melawan balik. Daripada lama-lama kita langsung masuk ke dalam cerita filmnya. Film diawali dengan sekumpulan orang yang sedang berada di dalam pesawat. Tiba-tiba keluar seorang pria dengan perilaku aneh seperti terbangun dari bius. Lansia yang katanya seorang dokter menyuruh pria besar itu untuk tenang. Lansia itu pun meminta sebuah pulpen kepada seorang pelayan. Kemudian, ia menusuk pulpen tersebut tepat di leher pria besar tersebut, sehingga membuat darah bercucuran kemana-mana. Meskipun begitu, pria itu tetap mencoba melawan dengan menggunakan botol kaca. Tidak lama, seorang wanita yang mendengar keributan datang menghampiri, dan langsung menancapkan sepatunya ke mata pria besar tersebut, sehingga saat dicabut mata pria tersebut terlepas. Kemudian pria besar itu pun dibawa kembali ke sebuah ruangan. Terlihat ada juga seorang wanita yang sepertinya akan bernasib sama seperti dirinya. Wanita sebelumnya kini pun telah sadarkan diri dengan keadaan mulut tersumpal dengan kain. Ia melihat di seberang ada juga seorang wanita yang sama seperti dirinya. Wanita tersebut memegang sebuah kertas yang bertuliskan kristal, sepertinya itu adalah namanya. Ia memanggil-manggil wanita tersebut, tetapi ia hanya diacuhkan dan ditinggal pergi. Wanita itu pun berjalan menuju ke sebuah ladang terbuka. Ternyata di sana ada juga beberapa orang seperti dirinya. Di tengah ladang terbuka itu terdapat sebuah kotak yang cukup besar. Salah satu pria ingin membuka kotak tersebut, tetapi seorang sheriff menyuruhnya untuk jangan dibuka, karena kemungkinan itu adalah jebakan. Pria itu hanya menghiraukannya saja, dan tetap membukanya. Mereka semua kemudian lari dan hanya melihat dari kejauhan. Ternyata saat dibuka, dari dalam hanya keluar seekor babi. Tidak itu saja, di dalam kotak itu ternyata juga terdapat perlengkapan senjata yang lumayan banyak. Mereka juga menemukan sebuah kunci dan membuka sumpalan di mulut mereka. Kemudian mereka semua mengambil senjata yang ada di dalam kotak itu. Di tengah perbincangan mereka, seketika semuanya ditembaki entah dari mana. Satu persatu dari mereka pun tewas. Ada seorang wanita yang berlari dan terjatuh ke dalam lubang. Saat dihampiri, ternyata wanita itu jatuh ke sebuah perangkap. Pria itu pun kemudian menariknya keluar. Namun saat mau lari, tanpa diketahui kakinya menginjak sebuah ranjau dan membuat mereka hancur seketika. Saat mereka memanjat pagar dari kejauhan, anak panah mendatangi mereka. Salah satu dari mereka sudah tidak tahan. Ia pun mencoba menembaki ke segala arah. Namun dirinya harus berakhir dengan anak panah di sekujur tubuhnya. Kini 3 dari mereka menemukan sebuah SPBU dan masuk ke dalam toko. Mereka pun bertanya kepada 2 lansia pemilik toko itu di mana mereka berada. 2 lansia itu mengatakan kalau mereka berada di Arkansas. 3 dari mereka pun baru mengetahui kalau mereka berasal dari wilayah yang berbeda. Salah satu dari mereka pun langsung tak sadarkan diri usai memakan kue yang ada di toko tersebut. Sementara 2 lainnya dibunuh oleh lansia itu menggunakan gas beracun. Setelah itu 2 lansia itu pun membawa mayat-mayatnya ke sebuah gudang dan kembali membersihkan tokonya agar korban selanjutnya tidak mencurigai mereka. Lansia itu pun dihubungi oleh rekannya bahwa sebentar lagi korban selanjutnya akan memasuki toko mereka. Tidak lama seorang wanita masuk ke toko mereka. Wanita itu meminta sebungkus rokok dan menanyakan di wilayah mana ia sekarang. Lansia itu memberitahu bahwa ia berada di Arkansas. Terlihat sepertinya wanita itu menyadari sesuatu dan langsung membunuh kedua lansia tersebut. Ia mengetahui bahwa di Arkansas sebungkus rokok hanya $6 saja. Ia pun mengambil senjata dan peluru milik kedua lansia tersebut. Wanita itu bernama Kristal. Ia juga melihat bahwa terdapat benang kecil yang mengarah ke bawah. Jika pintu mobil dibuka, maka bom tersebut akan meledak. Terlihat drone pengintai terbang di depannya. Tetapi seorang pria menembaki drone tersebut hingga hancur. Saat pria itu ingin masuk ke dalam mobil, Kristal menghentikannya dan memberitahu kalau ada bom di mobil tersebut. Ia mengatakan seharusnya drone tersebut tidak ditembak, akibatnya posisi mereka bisa ketahuan. Pria itu bernama Gary.
Gary sebelumnya pernah membaca artikel kalau setiap tahunnya para kaum elit menculik orang-orang biasa seperti mereka untuk dijadikan bahan olahraga. Mereka mendengar suara kereta api dan segera masuk ke dalam. Ternyata di dalam terdapat para imigran gelap. Gary menduga bahwa para imigran tersebut merupakan rekan para kaum elit yang melakukan semua ini. Kereta mereka di-stop oleh tentara dan para imigran itu dikumpulkan. Mau tidak mau, Crystal dan Gary harus turun. Gary memberitahu kepada tentara tersebut bahwa mereka adalah orang Amerika dan sedang dijebak. Ia juga memberitahu kepada tentara itu bahwa para imigran itu adalah rekan kaum elit yang sedang melakukan perburuan manusia. Namun para tentara tersebut hanya mengacukannya saja dan tidak memperdulikannya. Ternyata yang dikatakan Gary benar, bahwa imigran itu mengerti yang dikatakannya dan menyuruhnya untuk diam. Karena sudah tidak tahan, ia pun mengambil bom di tas kaum elit tersebut dan memasukkannya ke dalam celana, yang kemudian kaum elit tersebut meledak. Crystal pun dibawa menemui penjaga tempat tersebut. Ternyata ada juga salah satu darinya yang berada di kamp tentara ini. Ia bernama Don. Tak lama kedutaan Amerika datang menjemput mereka, dan kini mereka bisa merasakan sedikit lega. Sebelum itu Crystal sudah mencurigai dari gelagat bicara pria tersebut. Kemudian ia menendang keluar dan berbalik mundur menabrak kepala pria tersebut hingga tewas. Don sempat emosi kepada Crystal karena pria itu adalah jalan satu-satunya untuk mereka selamat. Namun ternyata di bagasi mobil terdapat mayat Gary yang sudah tewas. Para kelompok elit yang telah membantai orang-orang biasa, muka mereka seperti tidak memiliki rasa bersalah. Salah satu dari mereka keluar ingin buang air kecil. Terlihat Don dan Crystal pun langsung mengeksekusinya. Para kelompok elit menyadari kalau ada seseorang lewat di atas mereka. Tak lama seekor babi muncul. Dari titik buta, Crystal pun mulai menembaki para kelompok elit tersebut. Crystal dapat membunuh para kelompok elit tersebut sampai menyisakan 2 orang saja. Itu pun nanti akan dibunuhnya langsung. Don ingin menanyakan kepada salah satu kelompok itu, namun dengan cepat Crystal langsung menembaknya. Terdengar di radio salah satu kelompok elit bernama Athena memanggil Don. Hal itu membuat Crystal langsung mengetahui kedok sebenarnya dari Don. Tanpa lama-lama ia langsung menembaknya. Kemudian ia menghampiri ke salah satu suruhan kelompok elit yang sudah tak berdaya dibuat oleh Crystal sebelumnya. Ia menanyakan di mana lokasi wanita bernama Athena tersebut. Pria itu mengatakan beberapa kilometer lagi terdapat sebuah villa dan disitulah Athena berada. Ia kemudian membunuh pria tersebut. 8 bulan lalu sebelum olahraga ini dimulai, para kelompok elit sedang mengumpulkan para buruan mereka. Dikarenakan ini hal pertama bagi mereka, jadi maksimal orang yang diburu hanya 11 orang saja. Kemudian cerita berlanjut yang dimana Crystal sampai di villa Athena. Lewat dari radio di gerbang, Athena menyuruhnya untuk meletakkan senjatanya di dalam kotak. Kalau tidak, Athena akan meledakkan bom yang ada di bawah kakinya. Crystal mau tidak mau harus meletakkan senjatanya dan masuk dengan tangan kosong. Setelah keduanya bertemu, Crystal langsung mengambil pisau dan mulai menyerang Athena. Perkelahian di antara mereka berdua bisa dibilang cukup sengit, dikarenakan keduanya sama-sama pernah dilatih di kamp tentara. Athena kemudian mengambil senjata dan mengejar Crystal. Perkelahian mereka pun tetap berlanjut. Hingga pada suatu titik Athena menusuk perut Crystal. Namun Crystal membalikkan keadaan yang dimana ia mendorongkan dirinya dan membuat pisau tersebut menancap kembali ke tubuh Athena, yang dimana membuat Athena seketika tewas dan film pun selesai.